Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Rifki Syarafi, mahasiswa Institut Agama Islam Pemalang semester 5. Pada kesempatan ini, insya-Allah saya akan coba membahas salah satu tema penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keutamaan menjaga lisan di dalam Islam. Tema ini sangat relevan karena hampir setiap saat kita menggunakan lisan untuk berbicara, berkomunikasi, dan menyampaikan sesuatu. Di dalam Islam, lisan bukan hanya sekedar alat berbicara, namun juga sarana ibadah dan sarana meraih pahala atau justru bisa menjerumuskan kepada dosa. Ikhwatul Islam, hafizakumullah, menjaga lisan adalah perintah Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pentingnya berkata baik. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-70. Ikhwatul Islam, ayat ini menunjukkan bahwa ucapan kita harus terukur, harus jujur dan membawa manfaat. Perkataan yang benar akan menjadi penolong bagi kita ketika kita di dunia maupun kelak di akhirat. Kemudian dalil dari hadis tentang keutamaan menjaga lisan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda melalui lisan beliau yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Hadis ini menjelaskan dua pilihan. Yang pertama berkata baik, kemudian yang kedua diam. Diam dalam perkara yang tidak bermanfaat justru itu lebih selamat daripada ucapan yang dapat menyakiti atau menimbulkan dosa. Kemudian ucapan yang baik juga bisa mengangkat derajat seseorang, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang lain, yang artinya sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah, yang ia tidak menganggapnya penting, namun dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ucapan zikir, ucapan motivasi, ucapan menenangkan orang lain, dan ucapan jujur, adil, semua itu bisa menjadi sebab datangnya pahala yang besar. Kemudian ada juga bahaya lisan yang tidak terjaga. Al-Quran juga pernah memperingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Kemudian termasuk juga di dalamnya yaitu ghibah, fitnah, berita bohong, ataupun ujaran kebencian, yang mana Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah, yang ia tidak memperhatikannya, namun dengannya ia justru terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwatul Islam, ini menunjukkan betapa dahsyatnya dampak satu kalimat walaupun tampak sepele di mata manusia.
Ikhwatul Islam, lalu saya akan coba memberikan contoh aplikasi menjaga lisan dalam kehidupan. Di antaranya adalah yang pertama, kita tidak berbicara tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari berkata kasar. Yang ketiga, kita juga harus menghindari ghibah dan fitnah. Yang keempat, kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah, memuji Allah. Kemudian yang kelima, menjaga lisan bukan hanya ketika bertemu langsung, tetapi juga ketika kita sedang mengirimkan chat, ataupun kita sedang memposting di media sosial, atau sedang komentar status orang lain secara online. Sebab tulisan bisa juga dianggap sebagai ucapan. Adapun manfaat dari menjaga lisan adalah diantaranya yang pertama, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang kedua, mempererat tali silaturahim. Yang ketiga, menenangkan hati. Yang keempat, menjauhkan konflik. Dan yang kelima, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan yang baik dapat juga menjadi sedekah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatal Islam, hafizakumullah. Menjaga lisan ini bukanlah hanya adab, tapi perintah syariat dan ciri utama sebagai orang yang beriman. Lisan juga dapat menjadi jalan menuju surga, namun juga bisa menjadi jalan tercepat menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Marilah sama-sama kita berusaha memperbanyak ucapan-ucapan yang baik, menahan diri dari ucapan yang sia-sia, serta menjadikan lisan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu menjaga lisan, memperindah akhlak, dan memanfaatkan ucapan untuk hal-hal yang baik. Akhir kata, saya Rifki Syarafi mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Barakallahu li wa lakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.